A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La tadhifurullah fi rahmatil alamin. La tajadrihi fil nabiyillahi lan tafidillahil aminin wa sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara sekalian, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah sehingga kita bisa menjalani hidup yang terang menderang pada hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan selawat serta salam marilah kita ajukan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, untuk kita hari ini mencari pemimpin, mencari pengikut yang memang benar-benar sakral, memang amanah, memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak banyak seseorang itu mengatakan kebenaran di antara di pandangan dalam Islam. Mengapa umat Islam diharuskan berkewajiban harus mempunyai sifat yang mengikuti dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sifat Rasulullah? Beliau berdakwah, memegang situasi. Apa yang dikatakan beliau? La tadifurullahu an tafakum dalam tahdifi kal aqidah la lahyalatun kullanna fil maut. Jika saya memang berdakwah mengenai akidah, saya akan pertaruhkan antara meskipun beliau itu mati, kata Rasulullah. Saya akan pertaruhkan meskipun saya mati, itu kata Rasulullah. Itu tentang akidah. Bagaimana dengan kita yang sekarang? Kita wallahi wallabiyun lal intarful illa ilmun. Bagaimana dengan kita yang selalu diberikan amanah Allah dengan ilmu? Perkembangan kita di mana? Kalau kita memang punya fasih dalam ilmu kita, layalatun alal ijaful fidannar. Kita akan memberikan salah satu jawaban yang memang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdakwah menjadi seorang pemimpin itu harus memegang kebenaran, bukan memegang kemenangan. Seseorang pemimpin jika ingin mencari kemenangan, sampai kapanpun yang mereka akan dapatkan tidak akan pernah berkah di hadapan Allah. Bayangkan saja bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim, semua Ar-Rahman itu bersifat semua, tetapi tidak semua umat Islam mendapat semua makhluk akan mendapatkan rahman, tapi tidak semua makhluk yang berdasarkan terutama khususnya bagi umat Islam yang akan mendapat dengan Ar-Rahim. Begitupun dengan kita, semua makhluk hidup akan diberikan amanah Allah, tapi tidak semua makhluk hidup terutama manusia itu sendiri memberikan amanah tersebut sebagaimana jalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullatun 'ala lafahikum nafisillun. Ada salah satu memang kita harus ungkapkan itu kebenaran itu memang nyata, kebenaran itu nyata. Apalagi tentang kita mengetahui bahwasanya akidah di dalam Islam lal duhum wudulumatin lal Muhammad, bahwasanya meskipun wudulumatin fil Muhammad, datanya akidah itu berasalnya memang dari titiknya itu adalah para nabi dan khususnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan kita fi bihadi fil ladlamatin ila al-intahu kumfutusallan. Bagaimana kita dianjurkan oleh Rasulullah fal kumfutusallan, gunakan mulutmu untuk berkata jujur. Bagaimana kita akan berkata sebenarnya, tidak membolak-balikan, tidak mengurangi kebenaran dan tidak akan membolak-balikan kemenangan. Tidak akan membolak-balikan kebenaran. Bagaimana manusia itu? Ibahiyati illahi turja'un. Apa-apa yang kita memang terjadi pada diri kita, kembalikanlah kepada Sang Ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kebenaran. Kita sebagai umat Islam itu berselimut dengan kebenaran. Jika selimut kebenaran itu tertutup, fa'iyatam fal Islam. Lalu bagaimana dengan kita, satu bidang keistimewaan kita dalam Islam itu dihapus oleh umatnya itu sendiri? Apakah pantas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan Islam sedangkan kita tidak bisa menyiarkan kebenaran? Jadi umat Islam itu berdakwah tidak harus memandang umur kita, berdakwah tidak harus memandang siapa kita, berdakwah tidak harus kita memandang mazhab kita, tapi berdakwah itu memandang siapa ilmu apa yang kita dakwahkan. Nah, penerapan seperti apa yang kita terapkan itu orang-orang yang berdakwah. Jadi sebelum kita berdakwah, dakwahkanlah kepada diri kita. Faliyakui illa fi rahmani falhum mufufum laqad. Jadi para saudara sekalian, wadul matahfatar iha fataitikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sabda Rasulullah SAW serta para sahabatnya, terutama kepada Sayyidina Muhammad bin Al-Jahri fi jalalai, bagaimana faldulum adalkumu fadrahata. Datanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik pun lisan digunakan adalah kebenaran. Kalau kita menyiarkan kebenaran, insya Allah yang kita dapatkan adalah suatu tujuan. Kalau kita menyiarkan kebenaran, laihatum wal fayatil bahiyatan ful budahakan, bahwasanya yang kita syiarkan jika itu kebenaran bukan hanya berdampak positif yang kita peroleh, bukan hanya kepada diri kita, tapi juga orang lain akan merasakan. Jadi kata kalau manusia itu sendiri berkata, kalau bisa bohong ngapain kita akan jujur. Nah, itu sifat-sifat orang munafik. Dan sifat-sifat munafik itu harus kita buang, karena Allah sendiri tidak punya sifat munafik. Allah sendiri tidak mengajarkan umatnya, hambanya itu untuk munafik, apalagi Rasulullah. Jadi para mukmin sekalian, para saudara sekalian, falhadi lailatun fal binan narha lailatun alal qiyanan nar, bahwasanya gunakanlah sifat kita, apa yang Allah berikan kepada kita itu gunakanlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menilai seseorang, nilailah apa yang kita lihat. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, nilailah dengan apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui bahwasanya semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah berikan akan ada maksudnya. Bahkan urutan dari organ tubuh kita sendiri itu ada maknanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urutan dari tubuh kita, urutan dari organ tubuh kita itu ada maknanya tersendiri. Begitupun dengan kita. Fahiyatul aihatun lil hidratan fal fid dunya. Bagaimana dengan kita yang sering menjalani kehidupan dunia ini, pasti akan ada maknanya sendiri di dalam bidangnya yang kita jalani pada saat itu. Jadi para saudara sekalian, jangan sesekali kita untuk bulan adad fi dunya hasafu antasila. Jangan sekali kita menutupi kebenaran di antara dunia ini, karena dunia ini butuh kebenaran, bukanlah di kemenangan ataupun perlombaan. Para saudara sekalian, dunia ini bukan tentang perlombaan, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, tapi dunia ini tentang bagaimana kita akan berhasil menjalani hidup kita dengan versi kita sendiri. Jadi oleh sebab itu para saudara sekalian, jangan berpedoman kepada orang lain. Jika yang kita pedomkan itu dijadikan figur, salah di hadapan umat Islam, salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan figur di dalam umat Islam, apalagi jangan jadikan figur di dalam kehidupan kita. Selagi yang mereka sampaikan itu baik, kita ambil. Selagi yang mereka sampaikan itu salah, kita ambil hikmahnya. Kalau yang mereka sampaikan itu baik, kita ambil ilmunya. Kalau yang mereka sampaikan itu buruk, kita ambil hikmahnya. Karena tidak ada yang sesuatu yang terjadi kecuali itu karena izin Allah, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali kita akan mengambil pelajaran dari apa yang kita alami tersebut. Jadi para fahiyatin fa'inallahu hayati fil adla fil akbarihi la hukumullahu fil akhirati fil nas. Bahwasanya faqatullah fil aradumullah. Meskipun kita berbohong kepada manusia, kullun afaqullumatun Allah. Tapi ingat, Allah akan mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tutupi dari umat itu sendiri. Meskipun kita berkata jujur kepada manusia, kalau kita tidak bisa berkata jujur kepada Allah, buat apa? Nah, meskipun kita berkata jujur kepada manusia, tapi kita tidak bisa menerapkan kejujuran itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sama-samanya itu bukan tidak berguna, apalagi tidak bermanfaat, tidak. Tapi lebih sempurnanya kalau kita memang sebenarnya itu dari buluk hati kita, dari dalam hati kita memang sebenarnya kita berkata jujur. Begitupun dengan yang kita terapkan dalam lisan kita yang kita ucapkan pada hari itu. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita ucapkan selalu berkah, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah ridho kepada Allah, berharap syafaat kepada Rasulullah. Tidak ada lagi yang manusia yang harus kita memberikan harapan kecuali harapan kita kepada Allah yang harus kita pastikan dan harus kita jalani. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baik dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik keluarga kita, saudara kita, baik pun saudara muslim kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.